Sistem perpajakan tuh harus agile ya, harus adaptif, artinya ketika bisnis berkembang ke mana ya sistem perpajakan juga harus catch up, mengejar ke situ. Kang Ojek, kembali lagi di channel Kanwil DJP Jawa Tengah 2 di sesi mini podcast ya Pak ya? Mini podcast. Mini ya. podcast. Yang kedua. Dua. Mini podcastnya Celoteh 180 podcastnya Kanwil DJP Jawa Tengah. Celoteh 180. Oke. Jadi kemarin kan saya udah janji nih Pak Ya. sama kawan pajak buat kita bahas materi tentang RUU, KUP dan reformasi perpajakan. Oh ya, ini berat sekali nih. Ini bikin gerah nih ya. Emang akhir-akhir ini cuaca memang enggak ini. Iya, Pak. Enggak, Begitupun ya, sama enggak, ini Pak. Ya, enggak menentu. Ya. Begitupun sama si materi ini Pak. Jadi RUU KUP ya. Iya, jadi kemarin Tapi gini Mas Wisnu, ini kan Mas Wisnu merasakan di luar ini Iya. cuaca nggak menentu. Heeh. Nah ini juga ada loh dalam RUU KUP. Wah, Akan dibahas di RUU KUP ini. Penasaran kan kira-kira kok RUU KUP sampai ngurusin cuaca itu loh. Nah itu Pak. Jadi kawan pajak saat ini saya bareng Pak Timon Peter masih narasumber yang sama. Masih sama. Nggak bosen kan? Karena beliau ini memang ahlinya suhunya gitu kan kalau di kamar itu. Jadi kemarin itu memang sempat banyak isu bermunculan terkait rame ya. RUU KUP dan reformasi perpajakan ini sampai di media itu muncul banyak banget gitu kan. Ada yang beras mau dipajakin. Sembako. Ada lagi pertanian mau dipajakin katanya Pak. Itu sekolah mau dipajakin. Sekolah mau dipajakin. Nanti lama-lama kucing juga dipajakin. Kan masyarakat pemikirannya gitu Pak. Nah kita sebetulnya hari ini pengen meluruskan apa bener apa enggak sih gitu kan ya. Apakah itu cuma hoax dan atau misalkan itu ternyata cuman salah persepsi atau pemahaman dari masyarakat. Nah gimana nih Pak Timon? Walaupun waktunya singkat, kita coba kasih pemahaman lah ya. Betul, kepada Pak. sobat pajak. Jadi memang tujuan jangka panjang kita itu adalah penerimaan perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Sehat dan berkelanjutan itu didukung oleh basis pajak yang kuat dan luas, kemudian tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Nah, itu bisa tercapai, itu basis pajak yang luas dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi bisa tercapai kalau sistem perpajakan kita itu adil, sehat, nggak cuma orang yang sehat. ya, efektif dan akuntabel. Apa kira-kira maksudnya ya? Jadi adil itu gini, semua orang dipajakin sesuai dengan kemampuannya. Pajak itu tidak menciptakan distorsi. Kalau nggak mampu nggak dipajakin gitu. Ya, tentu saja. Kemudian sehat itu artinya sumber penerimaan kita itu bisa optimal, adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nggak cuman itu aja. Ya, karena gini Mas Wisnu, sistem perpajakan itu harus agile ya, harus adaptif, artinya ketika bisnis berkembang ke mana ya sistem perpajakan juga harus catch up, mengejar ke situ. Nah, mungkin kan kita majakin komoditas yang udah nggak laku, contohnya kita udah zamannya medsos, beriklan di media sosial, kita majakinnya masih iklan yang di baliho. Itu juga kemarin hangat kan kita memajakin transaksi yang PMS itu. Yang itu sehat. Kemudian sistem perpajakan tuh harus efektif. Nggak boros ya Pak ya? Nggak boros. Artinya sederhana, itu mudah dalam memberikan pelayanan, diawasinya bisa dengan efektif, kemudian biaya kepatuhannya harus rendah dan biaya administrasinya harus rendah. Artinya apa? Dulu Mas Wisnu, orang nyampein SPT itu pakai kertas. Nah itu kan biaya administrasinya tinggi. Nggak ramah lingkungan. Ya, kertasnya ini terus ditaruh di mana ya? Membutuhkan tempat, membutuhkan pengarsipan, artinya ada di khusus lah untuk itu. Nah sekarang kan cepet rusak. Ya, cepet rusak. Sekarang elektronik misalnya. Nah kemudian yang terakhir tadi akuntabel ya. Jadi ini memang prinsip bahwa pajak itu pemungutannya dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu ininya, makanya itu pilarnya lah. Latar belakangnya gitu ya Pak? Ya, latar belakangnya sehingga dilakukanlah reformasi kebijakan. Nah itu yang kita kenal kemarin dengan
diajukanlah RUU KUP itu. Nah, RUU KUP itu nanti mengubah apa aja, dia kayak omnibus juga nih. Ini yang penting nih. Jadi kita perlu tahu sebetulnya RUU KUP itu mengubah apa aja gitu kan. Jadi jangan sampai jadi pertanyaan ya Pak ya. Betul. Dikira kita yang ngada-ngada ini kan. Gimana Pak, coba Pak? Nah, jadi ada beberapa undang-undang yang diubah yang rencananya akan diubah dengan RUU KUP ini. Yang pertama itu Undang-Undang KUP sendiri. KUP. Kemudian Undang-Undang PPH. Kemudian di sini. Kemudian Undang-Undang PPN. Sini. Undang-Undang PPN. Kemudian Undang-Undang Penagihan. Ada 4 nih, ada 4. Satunya kemudian cukai dan pajak karbon. Menarik ini. Itu tadi. Kenapa tadi saya bilang cuaca panas juga dibahas dalam undang-undang. Jadi, perubahan iklim juga diadres oleh rancangan undang-undang ini. Berarti pemikiran di kita itu udah sangat berkelanjutan, sistemik. Betul, sangat maju. Nah, ngomong-ngomong sama kalau kita bahas RUU KUP kan tentunya kan ada pembahasan rancangan undang-undang kan ada di anggota dewan ya Pak ya, DPR ya. Kan kalau sekarang berarti lagi dibahas Pak. Sekarang itu progresnya sampai mana Pak? Kemarin yang pas anget-angetnya itu yang bulan-bulan kemarin muncul isu macam-macam itu ketika pemerintah mau ngasih draftnya ke DPR. Nah sekarang draftnya posisinya sudah di DPR dan DPR sedang meminta masukan dulu nih dari ahli-ahli dari masyarakat termasuk dari sobat pajak juga. Kalau mau ngasih masukan bisa ya. Gimana caranya? Ya nanti kita kasih tahu. Ya nanti podcast. Tetapi memang prosesnya sekarang minta masukan dari masyarakat. Setelah itu ada namanya DIM. Apa itu Pak? Kalau nggak salah itu kepanjangannya Daftar Inventarisir Masalah. Iya. Jadi setelah membahas DPR itu ngasih catatan ke pemerintah. Ini maksudnya apa? Gitu. Tolong dijelaskan ini kok begini berdasarkan nanti itu ketemulah dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Berarti nanti Bu Menteri bahas didiskusikan juga ya Pak ya, di DPR. Jadi itu ada panjanya itu. Jadi panja. Jadi ini nggak sembarangan nih kan pajak nih ya. Jadi bahasnya cukup lama juga ternyata. Betul. Jadi bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan sebuah produk undang-undang, ternyata harus dibahas ini dan juga harus banyak persetujuan, banyak masukan juga ya Pak ya. Betul. Kan dampaknya mungkin kan karena dampaknya nanti juga luar biasa banget. Betul sekali. Makanya teman-teman sobat pajak yang punya masukan, kalau mau nyari ini sudah banyak beredar draftnya. Jadi siapa tahu ada yang ahli pajak ya dibahas gitu. Ini kayaknya kurang pas. Bisa. Nah, ini kemarin ada yang ini juga Pak. Jadi yang sempat timbul di masyarakat tuh, mereka agak ribut tentang tadi itu Pak. Katanya beberapa objek atau sektor akan dikenai pajak. Padahal sebelumnya dia nggak dikenai pajak. Contohnya kayak yang tadi terkait sama pendidikan, terus pertanian. Itu bener nggak sih Pak? Kalau mau diberikan mau dikenai pajak gitu? Jadi sebenarnya isunya itu kan PPN-nya. Iya, kalau kita mau lihat dulu latar belakangnya, ada namanya C efisiensi. Oke. C efisiensi itu menunjukkan seberapa efisien atau berapa banyak yang kita bisa kumpulkan dari total potensi yang bisa dipungut. Nah, untuk PPN ini itu angkanya hanya 63,58%. Artinya kurang lebih sekitar 36, sekian persen itu masih ada potensi yang tidak bisa dipungut. Kenapa? Kenapa nggak bisa dipungut? Pertama, terlalu banyak pengecualian dalam undang-undang PPN yang ada. Ya. Jadi undang-undang PPN itu kan ini loh barang kena pajak kecuali ini ya, terlalu banyak kecualinya. Jadi itu mau dipilah lagi Pak? Ya, mau disusun ulang lah gitu Pak. Kemudian yang kedua itu tarif PPN kita 10% itu ternyata jauh lebih rendah dari tarif rata-rata dunia. Oh iya? Tarif rata-rata dunia berapa? 15,4%. Gila. Jadi hampir 2/3-nya. Ya, hampir 2/3 lebih rendah. Kemudian kita itu masih single tarif. Kalau di luar enggak? Di beberapa negara dan pada umumnya itu ada
multiple tarif, ada beberapa tarif. Jadi nanti tarifnya disesuaikan, misalnya kemarin yang isu itu misalnya ya daging lah. Daging. Daging. Wah, daging mau dipajakin. Nah, itu nanti disitulah fungsinya multi tarif itu. Oh iya. Misalnya untuk orang daging yang biasa di pasar tradisional ya nanti diaturlah misalnya berapa persen. Tentunya lebih rendah. Kemudian yang untuk masyarakat kelas atas yang daya belinya memang besar ya diaturlah dengan tarif yang tertinggi. Nah, kalau dengan undang-undang sekarang itu nggak bisa karena tarif kita hanya sama satu. Gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu isu dari PPN. Yang itu diantaranya ya yang hangat lah yang sedang dibahas. Kemudian dari undang-undang PPH. Saya mau tanya Mas Wisnu. Oke. Logis nggak perusahaan rugi terus tapi tetap beroperasi? Ya enggak lah, Pak. Enggak lah. Nah, ngapain kalau saya punya perusahaan rugi terus ya udah gulung tikar, ngapain berusaha? Ya diberhentiin atau ya. Tapi saya nggak punya perusahaan. Ini apa ya? Rasionalitas aja. Nah, tetapi Sobat Pajak dan Mas Wisnu ada fakta menarik di Indonesia ini. Nah, apa tuh? Di Indonesia ini ada 8% itu dari tahun 2012, kemudian dia naik menjadi 11% pada tahun 2019. Itu proporsi SPT badan yang mengalami rugi fiskal. Wah, banyak juga ya. Ya, banyak. Tetapi anehnya dia masih terus beroperasi perusahaannya. Mungkin ini Pak, dia punya optimisme yang tinggi. Tetapi gini Mas Wisnu, bisnis di mana-mana itu nyari keuntungan. Oh iya, prinsipnya cuma ada dua ya Pak ya, untung sama rugi. Kalau lo nggak untung ya udah, mending tutup gitu kan. Nah itu coba diadres dalam RUU KUP ini. Nanti dia dikenakan yang namanya alternatif minimum tax. Ya itu salah satunya ya. Jadi ada kategorinya nanti, walaupun kalau dia rugi terus. Kalau dengan aturan pajak yang sekarang dia nggak kena PPH, tetapi dalam rancangan ini nanti dia diusulkan untuk yang rugi terus, tapi nanti ada kategorinya. Itu akan dikenakan alternatif minimum tax itu. Namanya AMT. Ya. Itu ada ininya Pak, ada berapa persennya gitu. Kan kalau tarif kan ada persen-persenannya gitu. Belum tahu ya Pak ya. Belum tahu. Nanti masih dibahas itu ya tadi ya Pak ya. Itulah nanti dibahas, nanti kira-kira berapa tentunya pemerintah sudah punya ya angkanya yang diajukan tuh sekian. Nanti dibahaslah yang pasnya berapa. Nah, ada lagi nih Pak, saya mau tanya nih. Pajak karbon. Wah, menarik nih pajak karbon. Tadi kan disinggung dikit kan. Ya, pajak. Ini apa namanya, selain kita melatar belakangi dari perubahan iklim dan imbas ke lingkungan, sebetulnya apa nih Pak yang melatar belakangi pajak karbon? Maksudnya kan cuman gara-gara Indonesia iklimnya rusak gara-gara terlalu banyak polusi karbon jadi dipajak, kan enggak tuh Pak, pasti ada latar belakangnya dari sisi ekonominya Pak. Sayangnya memang karena itu. Jadi dalam ekonomi ada namanya eksternalitas negatif. Jadi ada namanya eksternalitas, itu dibagi dua, bisa positif, bisa negatif. Kalau contohnya eksternalitas positif itu apa? Misalnya saya punya rumah pas di depannya suatu perusahaan. Perusahaan itu untuk keamanannya dia bikin penerangan jalan. Ya, itu biayanya sendiri, bukan dari pemerintah. Dia bikin penerangan jalan di situ. Nah, saya ikut jadi terang juga nih rumah saya kalau malam. Nah, itu namanya eksternalitas positif. Kemudian ada eksternalitas negatif. Misalnya polusi yang dihasilkan oleh pabrik. Nah, itu pabrik kalau saya pernah datang tuh ke pabrik rambut di Purbalingga. Pabrik rambut. Bisa rambut Pak. Rambut. Iya. Jadi pajak karbon ini mencoba memasukkan tadi eksternalitas negatif ke dalam sistem, artinya yang menghasilkan polusi itu dia harus bertanggung jawab lah, tanda kutip. Jadi nanti akan dihitung dia menghasilkan karbon seberapa, kemudian akan ditarif misalnya berapa rupiah per kilo. Ya, jadi artinya dia ikut bertanggung jawab dalam kerusakan yang dia timbulkan dari proses bisnis usaha itu. Betul. Istilah kerennya tuh responsibility. Kemudian ada lagi Mas Wisnu yang diusulkan dalam RUU KUP ini, cukai plastik. Nah itu kenapa, ini pertanyaan lagi nih, kenapa cukai masuk dalam ranah RUU
reformasi perpajakan gitu kan. Kan kalau secara luas penerimaan perpajakan atau perpajakan di kita itu memang ada dua, Mas Wisnu, yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu semuanya di bawah Kementerian Keuangan. Jadi di RUU KUP ini diusulkan juga nih sifatnya kayak omnibus law perpajakan ini. Jadi ngubahnya satu undang-undang, kenanya semua. Yang terdampak ada beberapa, hampir semua ya. Hampir semua ini. Tadi juga saya bilang itu undang-undang penagihan juga terpengaruh. Nah, jadi nanti ini diusulkan untuk diatur bagaimana kita minta bantuan, misalnya ada yang ngemplang pajak di sini. Lari keluar. Oh, gimana kan kita nggak punya yurisdiksi penagihan sana. Nah, nanti kita bisa minta bantuan dong yang kalau dipanggil mana mau dia datang. Mas Wisnu ngutang nih di telepon. Woi, sini gua matiin. Ya iya kan. Gua matiin lah. Saya matiin. Saya blok nomornya gitu. Nah, kita minta bantuan nih ke negara sana. Kemudian misalnya ada asetnya yang mau disita untuk kepentingan penagihan tapi letaknya di luar negeri. Nah, kita bisa minta bantuan. Tolong dong. Nah, nanti juga kalau warga negaramu yang lari ke sini ada utangnya, nanti kami bantuin. Gantian. Itu apa? Resiprokal. Istilahnya. Simbiosis mutualisme kalau dalam biologi. Betul. Oke Pak, jadi cukup menarik nih ya. Cukup menyeluruh lah. Walaupun semua kita nggak bisa bahas dalam waktu terbatas ya. Karena ternyata kawan pajak si undang-undang ini juga masih dibahas. Nanti kita tinggal tunggu hasil pembahasannya. Dan kalau kawan pajak pengen berkontribusi gitu kan untuk memberikan masukan, nanti ada caranya, nanti bisa dilihat di deskripsi di YouTube gimana atau kalau enggak ketik aja tapi subscribe dulu. Subscribe dulu. Subscribe nih di sini ya. Ya ini subscribe. Subscribe terus komen, komennya bisa pertanyaan. Nanti kita jawab langsung. Ya, nanti di bocoran aja, nanti di episode berikutnya kita adain sesi Q&A. Jadi nanti Q&A yang masuk melalui email, komentar di YouTube, medsos, Instagram. Nanti kita jawab sama tapi enggak sama Pak Timon. Kalau tanya jawabnya nanti sama narsum satunya. Enggak kalah menarik. Pokoknya udah ganteng, cakep, pinter lah gitu kan. Jadi walaupun waktunya podcast kita pagi ini agak singkat, semoga bisa memberikan gambaran yang secara umum lah ya kepada sobat pajak. Gimana sebenarnya arah dari RUU KUP ini dan arah reformasi perpajakan secara umum kedepannya ya. Intinya kita mau penerimaan perpajakan kita tuh sehat dan berkelanjutan. Tadi apa Pak? Sehat dan berkelanjutan. Adil. Itu adil, sehat, efektif dan akuntabel. Jos itu. Ya. Oke, karena udah cukup, mungkin pesan terakhir ini kami di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 sedang mengikuti program penilaian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kami meminta dukungan kawan pajak, bisa mungkin dalam bentuk saran, kritik atau masukan, baik bisa melalui media sosial atau kanal resmi kami. Seperti itu ya Pak ya. Ya, jangan lupa juga nih, bantu kami menjaga integritas, menjaga integritas. Kalau ada yang aneh-aneh, laporkan dengan WBS, whistle-blowing system. Oke ya. Nah, itu ada mekanismenya ya. Yang logonya sumprit itu. Logonya peluit ya. Jadi kawan pajak ngelihat yang aneh-aneh petugas pajak disemprit aja. Orang-orang sini semprit. Oh, semprit. Bukan peluit ya? Enggak, bukan peluit. Semprit. Oke, jadi karena udah cukup, kita akhiri. Bye-bye.